Salam jumpa lagi di RHO Channel dalam doa dan renungan malam. Saya kembali menyapa saudara-saudara dimanapun berada. Mungkin yang saat ini dalam perjalanan pulang ke rumah, atau mungkin yang sudah beristirahat di rumah, atau mungkin yang masih dalam pekerjaan, atau mungkin yang masih dalam melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas di malam hari ini. Dan harapan saya, kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Namun sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak untuk kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Ester pasal yang ketiga. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian dimanapun berada untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam ya Tuhan. Kami menyadari semuanya itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang selalu mengajari kami, menuntun kami, menyadarkan kami, agar kami selalu sadar ketika kami marah, ketika kami merasa sukacita dan bahagia, kami terus sadar bahwa itu semua ada di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, pada malam hari ini, saya sangat tertarik dengan sebuah tema yang akan saya bicarakan pada malam hari ini, yaitu mengendalikan kemarahan. Berbicara tentang mengendalikan kemarahan, tidak semua orang mudah untuk mengendalikan kemarahan yang ia rasakan. Marah adalah perasaan yang wajar dalam diri manusia. Namun, kemarahan yang tidak terkendali sangatlah berbahaya di dalam kehidupan kita. Contohnya Haman. Ia sangat marah karena diperlakukan tidak sesuai dengan keinginannya oleh Mordekai. Bukannya menghukum Mordekai saja, namun ia hendak memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros. Ia merancang pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi selama 1 tahun. Dengan strategi yang sangat bagus, ia mendapat izin dari raja dan dukungan kerajaan. Artinya, kemarahan Haman memunculkan rencana yang memusnahkan secara teratur dan sangat tidak bisa lagi diganggu-gugat. Hal ini dengan jelas kita bisa baca dalam Ester pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Berbicara tentang Haman, Haman adalah keturunan Agag, Raja Amalek, musuh orang Israel. Agag ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Hal ini dengan jelas kita bisa dapat baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Sementara itu, Mordekai berasal dari suku Benyamin atau suku Saul, dan ia adalah keturunan Kis, ayah Saul. Memang memandang Mordekai sebagai orang Yahudi, sehingga ia meluapkan kemarahannya terhadap bangsa Yahudi. Ada begitu banyak kisah tentang kemarahan yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu karena marah, Esau ingin membunuh Yakub. Kejadian pasal 27 ayat 42.
Karena marah juga, Saul berniat membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan karena marah, Ahasiweros menurunkan Ratu Wasti dari kerajaan. Ester 1 ayat yang ke-20. Karena marah juga, Herodes memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya. Matius 2 ayat yang ke-16. Dan karena marah juga, orang-orang di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Lukas 4 ayat 28 sampai 29. Begitulah kemarahan yang tidak terkendali, yang kerap kali karena kemarahan bisa saja kita melenyapkan nyawa seseorang. Seperti yang tertulis dalam Pemazmur, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Dan kita bisa bandingkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk kita terus menyelidiki atau mengoreksi diri kita. Apakah ada kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri dan mendorong kita untuk melakukan sebuah kejahatan yang sangat fatal? Jika iya, segeralah kita bertobat dan mengaku semuanya itu di hadapan Tuhan. Karena dosa sudah menghadang di depan mata kita. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita. Sehingga kita mampu mengendalikan kemarahan yang kita rasakan saat ini. Percayalah, hidup kita di dalam Tuhan, semarah-marahnya kita, pasti kita dapat bisa menguasai diri kita. Dan justru kemarahan kita, itu justru kemarahan yang mendidik, yang memotivasi, dan sangat membangun terhadap orang yang kita marahi. Kiranya dari firman Tuhan pagi hari ini, kita selalu diajarkan untuk selalu sadar apabila saat kita marah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami selalu menguasai diri terhadap setiap amarah-amarah kami. Kami menyadari hidup kami sangat lemah. Ketika kami marah, kami susah untuk mengendalikan diri kami. Dan karena kemarahan itulah yang akan menimbulkan kejahatan di dalam hati kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan hanya kepada-Mu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini, Tuhan, Engkau yang selalu menolong dan menyertai kami. Hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, ataupun yang mungkin saat ini lagi sakit di rumah, atau dimanapun itu mereka berada. Tuhan, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan mereka. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dan Engkau Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi mereka. Dan saat ini kami akan beristirahat. Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.